Hei, Masya Allah Bang Doni. Ini soal apa namanya? Cerita dan curhatan yang pertama sudah Masya Allah nih. Mungkin pemirsa yang punya anak yang apa namanya? Seumuran yang sekarang ini, umuran SD, SD. persis apa namanya? Keluhannya sama. Mengalami yang sama, Bib. Betul. Nggak di mana-mana ya, Bib? Dari enggak di mana-mana, betul. Bukan cuma di Indonesia, di mana-mana Bang Doni. Oh, Apalagi di zaman-zaman sekarang ya. iya, Bib. Tapi ala kulli hal. Baik, pertama-tama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah menceritakan ceritanya dan barang-barang kita curhat. Bukan cuma dia yang curhat, sebenarnya aneh juga curhat ini masalah ini. Waduh. Kata. Itu begini Bang Doni, anak itu kan amanah ya. Iya. Dibilang begini, menikah pilihanmu. Itu terserah ente. Mau nikah mau enggak ya pilihanmu, ya enggak. Punya anak pun pilihanmu. Iya. Udah nikah nih, terserah ente mau punya anak mau enggak. Iya, Oh, iya kan ada caranya kan. Ada orang mau nikah tapi nggak mau punya anak, ya bisa. Tapi kalau sudah nikah dan sudah punya anak, nah mendidik anak bukan pilihanmu lagi sekarang. Itu kewajiban atas semua sekarang. Berubah tuh, Bib. Berubah, bukan suatu pilihan, tapi suatu kewajiban. Menikah pilihan, punya anak pun pilihan. Tapi mendidik anak itu bukan pilihan lagi, kewajiban. Luar biasa Bang Doni. Bang Doni, apalagi apa namanya? Kita ngerasa banget deh pas kita punya anak kecil. Antum kan punya anak juga kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya anak umur apa namanya? Sekolah SD sekarang. Berapa anaknya antum sekarang? Belum, yang gede 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oh, belum masuk SD. Belum, masih Allah, 0 besar. TK. TK ya, 0 besar namanya. Allah, benar Bang Doni. Itu amanat yang besar ya kan. Anak itu amanat yang besar ya kawan. Anak itu adalah asetmu sebenarnya. Aset. Kita bisa jadikan anak ini sebagai modal kita di akhirat nanti, ya kan ya. Bahkan setelah kita meninggal pun itu bisa mengalir hasanat itu kan. Awaladun salihun yad'u lahu. Mahakata. 3 perihal. Kalau seandainya orang meninggal tetap 3 itu bisa mengalir kebaikan. Di antaranya itu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ayahnya. Makanya ikhwani, untuk perihal pendidikan anak ini sebenarnya bukan dimulai pas mereka SD ataupun pas lebih dini lagi masa kecil, bukan. Ketika mereka berada di perut ibunya itu sudah dimulai proses mendidik anak itu. Wah, dan terus begitu ya kawan. Bahkan ketika menikah pun sudah dimulai itu proses untuk mendidik anak. Niatin. Kalau seandainya engkau punya anak, niatin. Semoga anak ini menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Masuk dalam hadits awaladun salihun yad'u lahu, punya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah begitu. Oh subhanallah, anak itu luar biasa. Dibilang orang kalau punya anak, kalau bukan gurratul ain, mending gak punya anak deh. Kalau bukan penyejuk mata, mending gak usah punya anak, katanya gitu. Benar-benar luar biasa ketika orang tua disakiti sama anaknya, kecewa sama anaknya, itu luar biasa Bang Doni. Benar-benar artinya tersakiti gitu, kerasa banget gitu. Ditusuk dari belakang oleh teman, sakit luar biasa. Tapi gimana kalau seandainya anakmu berteriak di hadapanmu, itu luar biasa sakitnya. Sakitnya luar biasa gitu. Ya enggak? Nah, gitulah. Ketika kita mendidik anak kita baru sadar bagaimana orang tua kita dulu luar biasa bersikeras mendidik kita gimana gitu. Betul banget. Pakai pukulan dulu. Nah, pakai pukulan. Masih ada istilah kayak gitu. Ajib. La ilaha illallah. Kita juga ngerasa untung dulu tuh dididik dengan pola keras gitu atau dipukul. Kadang-kadang dulu kita merasa gimana gitu, dipukulin sama orang tua, tapi sekarang ya untung dipukul ya, kalau enggak jadi beneran nih bisa jadi. Gitu. Ada yang kayak gitu, sebagian kayak gitu ya. Sebagian. Nah, di sini yang bertanya curhat sebenarnya perihal tentang anak muda zaman sekarang, terutama yang masih SD. Kenapa difokuskan umur yang SD? Teman, masa remaja itu masa yang ini Bang Doni. Masa yang masa yang subur ya. Luar biasa. Anak muda itu, umur muda itu umur yang paling zahratul umur kalau bahasa Arabnya. Bunga mawarnya umur. Pas mekar dan pas segar itu kapan? Pas masa muda.
Nah, tapi kalau sudah masa muda itu sudah terbentuk mindset si anak itu. Umur belasan tahun. Nah, membentuk mindset si anak itu kapan? Mulai dari umur 0 sampai umur 8 tahun. Itu pembentukan karakter. Gitu. 0 sampai 8. Iya. Itu pembentukan karakter. Betul. Ketika sudah lewat dari 8 sudah terkunci itu karakternya. Susah kalau kita dia sudah bengkok ke kanan, kita mau lurusin atau kita mau bengkokin ke kiri. Wah, itu susah sudah lewat dari 8. Berarti dia akal kulbanin tuh yang diibaratin jalan-jalan tuh, Beb. Yang Gimana ada tuh? seorang anak jalan-jalan terus dia lihat bunga mawar kalau nggak salah tuh. Bengkok terus dia bilang, "Ibu gimana kalau kita lurusin?" gitu. Iya. Sayangnya udah nggak bisa gitu. Berarti patokannya tuh cuma 8 tahun, Beb. Sebenarnya gitu. Masya Bukan arti menutup kemungkinan ya. Iya. Bisa saja kita merubahnya hatta umur puluhan tahun bisa dirubah, tapi nggak semudah ketika mereka masih kecil. Iya. Itu dalam syairnya dikatakan falghusnu idza qawwamtaha atadalat ya wala yalinu idza qawwamtahu khashabu. Itu kan. Iya, betul. Ranting yang masih muda terserah engkau bisa membelok-belokkannya ke kanan, mau dibentuk segi 3, segi 4, mau bentuk loaf. Bisa selagi masih hijau itu ranting itu. Tapi kalau seandainya ranting pohon itu sudah jadi kayu, ya kalau ente belokin ya patah. Begitu. Walerin itagam taul khasyabu. Jadi pembentukan karakter itu dari 0 sampai 8. Langsung. Begitu Bang Denny. Makanya ketika anak kita masih umur segitu tuh itu kan umur-umur yang nakal-nakalnya luar biasa itu. Aktif-aktifnya umur segitu. Benar. Itu diuji loh orang tua. Begitu kadang-kadang terpancing untuk marah-marah ya. Dan berapa kali kita marah kepada anak kita yang akhirnya kita menyesal. Betul. Menyesal betul Bang Doni. Dan terus terang ini ikhwan, bukan arti kita nggak marah berarti kita memanjakan anak kita kasih dia apa yang dia mau. Bukan. Menyayangi bukan berarti memberi apa yang dia mau. Enggak. Kadangkala dengan kita menahan kemauannya, kita nggak kasih apa yang dia minta, itu titik utama daripada kasih sayang. Nah, setiap dia minta kita kasih, berarti sayang. Ya belum tentu. Justru kadang-kadang ente membahayakan anak dengan pemberianmu itu. Jadi nggak bisa sama dengan itu. Pemberian sama dengan kasih sayang. Enggak juga. Kasih sayang lebih luas daripada pemberian. Ada kalanya memberi, ada kalanya menahan. Begitu. Tapi yang namanya teriakan ketika orang tua membentak, kalau bahasa gitu ya, membentak anaknya, itu dampaknya sangat negatif, Bang Doni. Terlepas apapun itu, terlepas dia salah apapun itu, dia nakal segimana nakalnya, ketika engkau bentak, angkat suaramu di depan anakmu, otomatis sekian puluh bahkan sekian ratus urat itu putus dari otaknya. Akhirnya apa? Tumbuhlah anak itu kurang cerdas. Bahkan kalau sering-sering dibentak bisa cacat tuh anak. Ini bener, dan kita melihat yang kayak gitu. Kok ini anak kok begini banget, kenapa ya, kok lain? Pas kita lihat sama orang tuanya, oh dimarah-marahin mulu. Oh, berarti nggak heran. Iya betul Bang Doni. Wah, ini perlu diketahui nih. Berarti teriakan seorang tua itu ngaruh banget. Banget pengaruhnya. Sangat-sangat berpengaruh teriakan orang tua. Mendingan digebuk atau diteriak, Beb? Mendingan gebuk. Oh gitu. Daripada teriakin. Tapi gebuknya mukulnya kan ada syarat-syaratnya, pernah kita bahas di pengajian malam Selasa. Untuk mukul anak itu ada syarat-syaratnya, nggak boleh mukul di area tertentu. Kalau mukul pun nggak boleh sampai keluar darah ataupun memar, nggak boleh. Dan kalaupun mukul itu, kalau seandainya dia yakin dengan pukulan ini dia akan berubah, begitu. Oh banyaklah syarat-syaratnya dibahas oleh fuqaha gitu. Nah begitu Bang Doni. Ya ala kulli hal, artinya ujian besar bagi orang tua untuk mendidik anaknya di masa-masa itu sampai umur 8 tahun. Ketika umur 8 tahun, nah baru kita bisa bisa ngomong lah sama dia. Bisa kasih pemahaman. Kan soalnya sebelum 8 tahun tuh kebanyakan belum tamyiz biasanya. Pun bidayah itu tamyiz. Awal-awal mulanya tamyiz, bisa baru paham. Kalau di atas 8, ente bisa mendidiknya dengan pola pemikiran. Ini nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena begini. Oh ya nggak bagus ya. Coba kalau di umur 4 tahun, umur 5 tahun, nah gimana? Kita hatta pakai ilmu mantik, pakai ilmu logik, nggak bakal kena. Ya. Maka sering ngelawan, dibilangin nggak ngerti gitu. Ya. Padahal emang nggak masuk di dia gitu. Emang nggak masuk. Emang nggak masuk. Jadi artinya pola akalnya tuh belum bisa menerima komunikasi dengan akal. Dia bisa berkomunikasi dengan perasaan. Itu bisa. Bisa anak kecil tuh.
komunikasi dengan perasaan. Tapi kalau sudah 8 tahun ke atas, itu enak. Wah, kira. Nah, disinilah nih, bagaimana kita mendidik anak-anak kita biar lebih luas pola pemikirannya. Contoh gini, sebagai contoh, wah, banyak kasusnya. Ketika dia melihat satu hewan di luar, contohnya dia nggak pernah lihat hewan itu. Contohnya di rumah kita ada ayam, tamam. Tahu di jalan-jalan keluar, tahu-tahu di keluar dia lihat bebek. Dia tanya sama abahnya, abah tuh apaan tuh? Dengan mudah si ayah bilang ini namanya bebek. Tapi dengan ini engkau telah mengharamkannya daripada peluasan pola pikirnya. Maksudnya gimana? Gini jawabannya benar. Oh, kita bilang mirip nggak sama ayam? Mirip sih. Oke. Sisi samanya di mana? Itu kaki dua. Itu bisa ini ada sayapnya. Oke. Sisi bedanya di mana? Tuh lihat mulutnya lain. Ini kalau ini bisa di jalan di atas air, yang itu nggak bisa. Itu kita ajarin pola dia berpikir. Mencari persamaan dan perbedaan antara dua perkara. Wah, kata ini Imam Ghazali membahasnya. Di banyak lah di antaranya di Mi'yarul di Mizan al-Ilm dalam Mi'yarul Ilm, ilmu mantik itu. Wah, kata beliau bahas di situ. Al-Gistas al-Mustaqim juga beliau bahas di situ. Menyamakan dan membedakan antara dua perkara. Itu semestinya di masa-masa kecil ini. Kalau seandainya nanti bilang ini namanya itik atau ini namanya bebek. Udah kelar. Ente cuma ngasih satu mufradat, udah kelar. Tapi seandainya ente ngajarin dia dengan pola kayak gitu, persamaannya di mana dan perbedaan di mana, diajarin untuk berpikir. Jadi setiap dia menemukan perkara yang baru, dia akan kiaskan. Nah, pola pikir kayak gini itu sangat bermanfaat bagi si anak kecil itu nanti. Wah, kata inilah pola pikirnya ulama-ulama ahli fikih, mengkiaskan, membedakan, menyamakan di mana. Nah, begitu. Ala kulli hal. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya perihal masalah pergaulan. Oh ya Allah, kata. Tidak terjerumus ke pergaulan orang dewasa. Nah, begini nih. Ikhwan, untuk yang punya anak kecil, teman ini wasiat untuk al-fakir dahulu dan bagi pendengar atau pemirsa ya. Semuanya. Emang pergaulan itu sangat bahaya, Bang Doni ya. Sangat bahaya. Sehebat-hebatnya engkau mendidik anakmu di rumah, ya. Tapi ketika mereka keluar, itu bisa dua. Ima bisa menguatkan pendidikanmu ataupun menghancurkan pendidikan yang engkau telah berikan kepada mereka. Itu dia. Apalagi ketika mereka nemu teman, nah biasanya gitu anak kecil lebih terpengaruh dengan temannya daripada orang tuanya. Kadang-kadang. Makanya harus hati-hati banget. Hati-hati banget siapa ini teman-temannya anak kita. Nah, kalau sekolah, siapa ya teman-temannya di sekolah? Bukan arti kita was-was ya. Ente harus lepasin dong anak ente biar bisa mandiri, biar bisa sosial gitu. Kalau enggak dikurung mulu jadi stres. Iya, enggak dikurung juga artinya. Tapi mending anak kita nggak bergaul sama orang daripada bergaulnya yang salah. Gitu. Mending nggak punya pergaulan daripada bergaulnya sama orang yang salah. Ketika dia bergaul dengan orang yang salah, mendengar lafaz-lafaz yang tidak elok, yang nggak bagus, ngapusnya setengah mati tuh. Mending nggak tercatat daripada tercatat dengan salah. Soal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Begitu Bang Doni. Lingkungan, betul banget. Lingkungan, la ilaha illallah, al-bi'ah. Nah, makanya dahulu dalam managib habaib kita di Kota Tarim dahulu, anak itu dididik di kompleks. Kompleknya namanya Hautah Al-Ba'alawi. Jadi satu lingkaran komplek lah. Semuanya rumah-rumah sadahul habaib di situ. Si anak nggak keluar dari rumah itu sampai dia balik. Nah, pas sudah balik, dia bisa mikir sendiri dan dia paham. Dan biasanya mereka balik itu sudah hafal Quran. Dan sudah tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ilmu fikihnya sudah lumayan. Dalam kitab mana. Baru mereka keluar. Ini terbentuk karakter. Begitu ya kawan. Nah, sampai-sampai ada dulu seorang masyaikh, Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj. Ini orang luar. Ibunya mengeluh kepada seorang orang pemuka habaib di zaman itu, Al-Imam Abdurrahman Segaf. Dari Imam Segaf, ini anakku ini gimana? Belajar Al-Quran tapi nggak nyantol. Gini deh, biarin dia masuk ke komplek kami. Boleh, ya sudah. Boleh, tenang aja, ahlan wasalan. Nggak ngapa-ngapain, cuma main di kompleknya itu tuh, kompleknya itu. Jadi apa? Jadi ulama besar.
Akhirnya Sa'ad inilah yang menjadi guru daripada Sayyidina Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Kalau kita baca qasidah tuh, Bismillahirrahmanirrahim tadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina. Ada di antara baitnya wala nansa kamaladdini sa'dan. Ini Sa'ad azimal hal tajal arifina. Bahkan sampai-sampai ilahi nas'aluk bizabat bismillahirrahmanirrahim bizabat dalam qasidahnya itu. Apa namanya? Sampai-sampai Sayyidina Abdurrahman Segaf bilang, Sa'ad ya nas man hubbuh Sa'ad tullabad. Oh, Sa'ad, woi orang-orang, ini Sa'ad ini barang siapa yang mencintainya, dia akan sejahtera selama-lamanya dengan cinta kepada Sa'ad ini. Padahal kecilnya orang tuanya mengeluh karena ini bandel, nggak bisa ngapal Quran. Akhirnya apa? Dia masukin ke lingkungan yang baik, jadi baik. Nah, sampai-sampai Bang Doni, orang dulu tuh mati-matian loh demi menyelamatkan anaknya, dia rela pindah kota, rela hijrah, rela ninggalin rumahnya, ninggalin lingkungannya, ngontrak di mana demi anaknya. Bener. Ini yang kita lihat dari beberapa teman-teman kita yang tinggal di kota Tarim. Orang barat tuh biasanya tuh, kita bingung, ngapain ini? Bawa istrinya, bawa anaknya, nyewa rumah, ngontrak di Tarim, padahal kerjaan mereka tuh di barat-barat itu luar biasa, yang ada yang keren-keren lah kerjaannya. Mereka bilang, aneh mati-matian, aneh tinggalin semua kerjaan demi anak-anak ini. Jangan sampai anak-anak jadi kayak mereka. Benar-benar berkorban betul. Nah, itulah orang-orang yang paham. Nah, jadi ya untuk gimana untuk bisa menjaga pergaulan mereka, ya artinya inilah di antara tanggung jawabnya orang tua, harus benar-benar memilih pergaulan anaknya, mengawasi wahakata. Ya, kalau seandainya nggak bisa dikontrol, ya gimana? Nggak apa, lepas mereka, biar mereka bergaul, bersosial dengan yang lain, tapi paling tidak ketika mereka balik ke rumah, paling enggak nih baca roti bareng-bareng deh antara maghrib isya gitu. Juga tanyain, ini penting juga nih bagi orang tua, terbuka dengan anakmu. Tanyain, tadi main sama siapa, mereka bilang apaan gitu. Jangan keburu marah ketika mereka ngomong perihal yang nggak bagus. Kita dengar dari mana kata itu, kata fulan, dengar dari itu, jangan ngomong lagi tuh, nggak bagus tuh. Jangan langsung diserang. Ketika engkau menyerang, dia nangis. Makanya jangan pakai sistem hujum menyerang, enggak. Ya dengan itu nggak bagus tuh kalimat itu. Tuh itu artinya apa? Itu artinya begini. Oh jangan. Makanya itu orang-orang yang nggak bener ngomong kayak gitu, kata gitu. Akhirnya sekiranya dia ketika mendengar nasihat ini mendengar dengan ketenangan hati, bukan dengan serangan. Ketika diri, jangan tuh, awas ngomong kayak gitu lagi ya. Udah deh. Akhirnya nutup deh. Nah, kalau dia melin, ya malah akhirnya nutup. Mungkin di depanmu nggak mengutarakan kalimat itu, di belakangmu ya siap-siap. Menerima akibatnya. Tapi makanya berusaha untuk terbuka dengan anaknya, lihat dengarkan apa yang mereka lihat di luar sana, tanggapi apa yang mereka lihat di luar sana itu, dan terus begitu. Itu paling enggak. Kalau seandainya kita nggak bisa mengontrol mereka seluruh hari mereka, paling tidak jangan luput daripada baca roti bareng-bareng antara maghrib isya, baca Quran bareng-bareng kalau bisa, sebelum baca roti atau setelah baca roti, salat maghrib sama salat isya berjamaah, bareng-bareng juga untuk ngerjain tugas rumah, PR contohnya gitu. Ketika mereka main sore-sore di luar, apa-apa ya, main sore-sore di luar sama teman-temannya, tapi abis itu tanyain siapa temannya, kemana aja, apa tadi ini. Pas kita wah ini jangan, ini bahaya nih ke situ. Hati-hati, nasihatin dia. Nah begitulah. Mulai kita harus memberikan kepercayaan kepada anak kita, tapi bukan arti memberikan kepercayaan melepas. Jadi antara keduanya Bang Doni, nggak dikekang, dan juga nggak juga dilepas terserah dia. Dulu orang-orang dulu, ini terakhir nih. Kepanjangan kita nanggepin ini, tapi insya Allah orang dulu dibilang kita dulu kalau didik anak kita di rumah ya kita aman, ketika mereka keluar baru kita ngeri. Sekarang enggak, hatta dalam rumah pun kita ngeri, ada HP, betul. Soalnya kan apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton di channel-channel
apalagi anak sekarang nih, anak sekarang yang ya kalau main HP sih sudah ahli. Anak umur berapa ya, 7 tahun 8 tahun masih satu kelas 1 SD, bayangin kelas 2 SD pinter main HP, yang bisa buka channel YouTube sendiri, wah nyari sendiri, nggak bisa ngetik pakai voice. Jangan pakai kok bisa ya, kok bisa mikir kayak gitu. 3 tahun anak gue 3 tahun udah begitu, ondel-ondel aja. Ajib banget. Gitu dari mana ya? Dari teman-temannya. Iya, gitu. Kadang susah juga yang Doni perhatiin tuh, sering lingkungan kata-katanya sih yang pertanyaan ini sama yang Doni pernah rasain di lingkungan Doni. Iya. Dari kata-katanya yang atau bahasa lu gua atau gimana gitu. Pakai bahasa-bahasa ini, Bib. Jadi ya susah emang untuk merubahnya kalau orang tuanya sendiri, maksudnya dari dalam dulu itu pertama yang Tabib bilang, dari orang tuanya peduli dengan pendidikan anaknya itu. Baru ntar abang-abangnya deh yang ini termasuk orang yang peduli kan, yang SD itu yang kerja keras buat bilang-bilangin. Betul banget. Sohe. Ini poin penting juga Bang Doni tadi bilang, artinya ya kita mulai dari dalam dulu. Sebelum menuntut di luar untuk baik, kita baik dulu dari internalnya baik nih. Hubungan antara orang tua bagus, tak pernah si anak melihat orang tuanya berselisih contohnya. Kemudian hubungan antara kakak adiknya bagus, paman-pamannya, itu faktor yang sangat luar biasa Bang Doni. Kalau kita menjaga di luar, jangan sampai bergaul sama orang bergaul, tapi kakak adiknya ataupun paman-pamannya ataupun misan-misannya yang nggak bagus, atau dia melihat dari orang tuanya perihal yang tak layak dilihat, ya sama aja bohong. Wah, dari dalam dulu berarti dibenerin. Ada ini ya, misalnya doa khusus itu yang anak ini, kadang kita lihat anak kecil yang 5 tahun dia suka marah-marah gitu. Kalau udah marah-marah tuh susah untuk kendalinya, sampai akhirnya terpancing orang tuanya jadi marah-marah lagi. Betul banget. Nah itu kadang saya ini diapain ya? Diapain, digantiin ya? Ada khusus untuk gimana? Nah itu ada doa biasanya kan dibaca kalau bisa setelah apa namanya? Nah dicatat nih. Wah kita dengar dulu orang tua kita baca doa itu terus habis sholat. Masya Allah, doanya bagus. Allahumma barik fi awladina wa la tadurrahum wa fighum li ta'atika warzuqna birrahum wa alif baina qulubihim fil khair wadfa' syarra ba'din an ba'd. Itu. Ulang lagi ya. Boleh. Allahumma barik fi awladina wa la tadurruhum wa fighum li ta'atika warzuqna birrahum wa alif baina qulubihim fil khair wadfa' syarra ba'din an ba'd. Nah, yang kayak gini juga bagus nih kalau seandainya dibacain surat Inna Anzalna. Iya kan. Kadang-kadang tuh kalau anak kecil tuh biasanya kalau siang-siangnya main geliget kalau biasanya, wah main luar biasa, malamnya berarti nggak usah tidur pasti. Siap-siap tuh orang tuanya tuh, wallah benar luar biasa. Tapi tenang aja ikhwan, orang tua kadang-kala dia nggak bisa tidur begadang demi anaknya, itu pahalanya besar. Pahalanya, jangan kau merasa terkuciri dengan kayak gelisah, tenang aja, sabar, ini pahalanya gede kok, apalagi buat kaum ibu, kaum ayah biasanya kaum ayah masih kayak gimana gitu. Tapi kaum ibu tuh yang luar biasa, makanya bener-bener kita ngelihat ibu, kita ngelihat istri kita ya, ketika dia mendidik anak itu benar-benar kita paham, ya Allah bener nih, makanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Begini keren banget emang, luar biasa, dari hamilnya, dari nyusuinnya, kadang-kadang nggak tidur sehari 2 hari demi anaknya, baru mau tidur nangis tuh anak, entah itu lapar kah, entah itu buang air kah, entah itu apakah, siang-siang dia main, malam nggak tidur, ya si ibu yang nanganin, ya si ayah mah sumpah pindah kamar. Tapi kalau ibu ini luar biasa Bang Doni. Ya, Allah yarham walidatna insyaallah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan derajat orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan bagi yang masih mempunyai ibunya, jangan jauh-jauh dari ibunya. Gitu, bakti sama ibunya ya kawan. Ya aku hal, semoga insyaallah yang bertanya ini diberikan dzurriyyah salihah. Amin. Nah, insyaallah nafi'ah barakah insyaallah.